Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan KBM, kegiatan belajar mengajar, di pertemuan ke-15 ini. Nah, di pertemuan 15 ini akan dibahas modul mengenai dilatasi, ya, bab transformasi geometri. Tapi di sini yang akan dibahas adalah dilatasi. Sebelum membahas dilatasi, Ibu doakan, Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat walaupun kita masih dalam keadaan pandemi seperti ini. Selalu jaga kesehatan, protokol kesehatan gitu ya. Jangan sampai kendor. Nah, seperti biasa di modul ini silakan kalian tuliskan kondisi perasaan kalian, ya, kondisi kesehatan kalian. Tapi di modul ini dimintanya adalah kondisi perasaan Ananda, ya. Apakah Ananda itu sangat senang? Bisa dituliskan dengan skala 4, senang, kurang senang, atau tidak senang, sesuai dengan skalanya. Nah, sebelum ke materi, ya, silahkan kalian juga tuliskan di respon atau di buku catatan kalian mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, kalian tentunya kemarin pernah ada rangkuman mengenai transformasi geometri. Apa itu transformasi geometri? Jenisnya apa saja? Kalian pasti sudah tahu dilatasi itu apa. Sekilas kalian pernah membaca. Dilatasi itu yang bagaimana, rotasi itu yang bagaimana, terus translasi, refleksi yang seperti apa. Nah, silakan kalian tuliskan tentang dilatasi, terutama dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja sih, gitu ya. Terus yang kedua, semua transformasi geometri jenisnya dari translasi, refleksi, rotasi, itu ada kaitannya dengan matriks, ya, ada kaitannya dengan matriks. Kemarin kita selalu ada kaitannya dengan matriks. Nah, dilatasi ini pun juga ada kaitannya dengan matriks, ya, ada kaitannya dengan matriks, terutama di, ya, bentuk kesamaan matriks dan operasi matriks. Kemarin di translasi, rotasi, refleksi, operasi matriks kita menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, itu kita nggak boleh gampang lupa, ya, nggak boleh dilupakan karena itu saling berkaitan. Nah, sekarang kita akan bahas bersama mengenai transformasi geometri, yaitu dilatasi. Apa sih itu dilatasi? Nah, ya, sebelum ke pengertiannya, di sini kita sering menjumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian pernah nggak mencetak foto, baik itu untuk ijazah, ya, yang mau ini KTP, mungkin KTP gitu ya, foto-foto formal atau foto-foto kalian misalnya di handphonenya mau dicetak atau bagaimana, itu pasti yang ngeprintkan foto misalnya pasti bertanya begini, AA Teteh mau ukuran yang berapa? Mau ukuran yang 2x3, 3x4, ataupun 4x6. Nah, ya, itu berarti kita, kalau kita amati berarti itu adalah ukuran gitu kan ya, perbedaan ukuran. Ada yang 2x3, 3x4 lebih besar lagi, atau 4x6, ya, lebih besar lagi. Nah, itu adalah perubahan ukuran. Kita diminta menyebutkan ukuran yang kita inginkan. Mencetak pas foto itu dalam berbagai ukuran, itu bisa diperbesar. Atau misalnya kita punya ukuran foto tapi mau diperkecil gitu ya. Nah, perubahan ukuran-ukuran seperti itu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dan itu disebut dengan dilatasi, ya. Jadi dilatasi itu bisa kalian simpulkan sebagai perubahan ukuran, ya, sebagai perubahan ukuran.
Selain cetak foto, misalnya kalau di penerbangan biasanya ada miniatur pesawat itu dari ukuran pesawat yang nyata kan besar tuh ya, ada miniaturnya, jadi dari ukuran besar diperkecil gitu, atau dari miniatur tersebut akan dibuat pesawat asli. Nah, ukuran dari miniatur tersebut jadi diperbesar. Nah, itu juga merupakan peristiwa dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya juga ada ukuran cincin. Ya, biasanya seseorang yang berpasangan mungkin yang akan melaksanakan pernikahan, cincinnya kan pasti akan sama, tapi dengan ukuran yang berbeda. Gitu ya. Misalnya laki-laki ukuran diameternya sekian, perempuan akan ukurannya akan lebih kecil mungkin cincinnya. Nah, itu bisa diperkecil dari ukuran yang laki-lakinya. Nah, dari ukuran perempuan mungkin bisa diperbesar ke ukuran untuk lingkar jari laki-lakinya. Nah, itu juga diperbesar dan diperkecil ya. Itu merupakan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, sekarang kita perhatikan pada grafik berikut. Nah, di sini ada, kalian lihat objek yang warna orange. Ya, objeknya itu ada A, B, dan C. Di titik O atau 0,0 di sini. Nah, jarak dari A ke 0, C ke 0, B ke 0. Ini belum ada ya, ini belum ada. Gambar yang biru dan hijau belum ada ceritanya. Nah, jarak dari A ke 0 atau 0 ke A, 0 ke C, 0 ke B. Kita anggap ini adalah 1, ya, jaraknya 1. Ini 1. Jarak dari 0 ke C 1, jarak dari 0 ke B juga 1. Nah, sekarang, atau misalnya jarak dari 0 ke A itu N, 0 ke C M, 0 ke P O misalnya ya, atau L M N gitu ya. O ke A L, O ke C itu jaraknya M, O ke B itu jaraknya N misalnya. Terus si objek ABC ini jaraknya kita perpanjang gitu, jaraknya diperpanjang. A jaraknya diperpanjang, jadi A aksen. Titik C di sini jarak dari 0 ke C kita perpanjang lagi. Jarak dari 0 ke B kita perpanjang lagi. Nah, ini perpanjangan atau pertambahan penjumlahan jarak ini adalah 2 kali jarak dari 0 ke A. Jadi, 2 kali jarak dari 0 ke A itu adalah A aksen. Terus 2 kali jarak dari 0 ke C itu adalah C aksen. Lalu 2 kali jarak 0 ke B itu adalah B aksen. Artinya ketika jaraknya itu ditambahkan, ya, 2 kalinya jarak asal, maka kalian lihat ketika kita hubungkan dari titik ke titik ke titiknya, ternyata bidangnya ini ukurannya bertambah gitu ya. Bidangnya ini ukurannya bertambah besar gitu. Jadi ketika jaraknya ditambah gitu, jaraknya ditambah, maka bidangnya ini akan lebih besar gitu, lebih besar. Nah, ditambah berapa? Ditambah ini 2 kalinya, 2 kali jarak asal. 2 kali jarak asal. Nah, sekarang kalau misalnya kita ya jaraknya itu misalnya yang ini ya. Jaraknya itu kita K-nya tadi, kalau K-nya kan 2 ya. K-nya 2 berarti 2, 1, 2 gitu. Sekarang kalau jaraknya setengah dari jarak ini, 0 ke A, 0 ke C, 0 ke B. Artinya kalau jaraknya setengah kita taruhlah di sini titiknya ya. 1, terus 2, terus 3. Artinya ketika kita bentuk segitiga di sini, maka segitiganya akan lebih kecil kalau K-nya setengah, jaraknya setengah. Kalau jaraknya setengah, maka objeknya akan lebih kecil dari objek asal. Tapi kalau jaraknya 2 kali jarak
objek asal, maka dia akan lebih besar. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya jaraknya itu atau K-nya itu negatif 1? Berarti negatif 1 kita ke sini ya. Nah, ke arah yang negatif. Kalau negatif 1, karena jaraknya sama-sama 1, misalnya dari 0 ke A1, 0 ke C1, 0 ke B itu 1 jarak gitu ya. Terus kita akan dilatasikan dengan skala atau jarak juga negatif 1. Mungkin arahnya berbeda ya, jadi ke sini, tapi 1 masih sama. Nah, maka di sini karena sama-sama 1, maka objeknya itu dia ukurannya sama. Lihat, ukurannya sama. Yang membedakan hanya beda arah. Ya, beda arah. Objek ABC ke atas, objek yang skala -1 ke bawah. Nah, gitu ya. Sehingga di sini kita bisa simpulkan dilatasi itu adalah transformasi yang mengubah jarak. Jadi awas, hati-hati ya, bukan transformasi yang mengubah titik, bukan, ukuran titik bukan. Karena ukuran titik itu tidak bisa diperbesar. Ya, tidak bisa diperbesar. Jadi ini hanya mengubah jarak. Ketika dari titik tertentu kita rubah jaraknya, apakah diperpanjang atau lebih pendek gitu ya, itu akan mempengaruhi bidang tersebut, apakah akan menjadi lebih besar, lebih kecil, atau sama. Nah ya, seperti tadi gitu. Jadi di sini hanya mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengali, ya, pengali atau skala biasanya, ya, dari titik tertentu. Faktor pengali tersebut disebut faktor dilatasi. Nah, itu ya. Jadi pengali tersebut itu disebut dengan faktor dilatasi atau skala dari titik tertentu. Ya, disebut pusat dilatasi. Artinya kayak tadi ya. Misalnya diperbesar dari A ke A aksen itu 2 kali. Ya. Itu adalah skalanya itu atau didilatasikan itu dengan jarak 2 kali, 2 kalinya gitu. 2 kali dari 0 ke A aksen itu 2 kali gitu. Nah, di sini juga ada apa? Bangun yang diperbesar atau yang diperkecil dari dilatasi dengan skala K. Nah, K-nya itu seperti tadi ya, tadi kita K-nya itu bisa 2, bisa setengah, bisa negatif 1 gitu. Itu dapat mengubah ukuran ya, ukurannya itu ukurannya bisa tetap tetapi tidak mengubah bentuk. Ya, tetap ukurannya itu tetap tapi tidak merubah bentuk. Nah, jika K-nya lebih dari 1, seperti tadi ya. Nah, ini kan dari 0 ke A aksen, jaraknya itu lebih dari 1. Kalau dari A ke 0 ke A itu 1, berarti 0 ke A aksen lebih dari 1 gitu ya, lebih dari 1. Maka kalau misalnya lebih dari 1, jaraknya diperpanjang. Kalau lebih dari 1 itu K-nya bisa 2, bisa 3, bisa 4. Maka ini objeknya itu akan diperbesar. Nah, itu lihat titik-titiknya ya, ini akan diperbesar. Nah, akan diperbesar dan terletak searah terhadap sudut dilatasi dengan bangun semula. Nah, ini searah dengan bangun semula. A aksen, B aksen, C aksen jadi diperbesar, tapi searah dengan bangun semula atau objek semula, yaitu A, B, C. Nah, sekarang jika K-nya sama dengan 1, jika K-nya itu sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Nah, jadi kalau K-nya 1 tetap aja di sini, misalnya kan ini 1, ini 1, ini 1, berarti objeknya tetap di sini gitu ya. Tidak berubah bentuk ya, terus tidak merubah letak juga, dia tetap di sini. Kalau K-nya sama dengan 1. Terus sekarang jika K-nya 0 kurang dari K kurang dari 1, artinya nilai K-nya itu ada di antara negatif 1 dan 0, berarti bisa jadi setengah ya K-nya. Jika K-nya setengah atau kurang dari 1, lebih dari 0, nah tadi yang Ibu sebutkan di sini,
Ya, kalau ini setengah, ini setengah, ini setengah, maka objeknya akan diperkecil gitu, diperkecil ya. Tetapi diperkecil tetapi terletak searah terhadap, nah berarti searah, masih searah dengan objek semula. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, searah dengan bentuk semula. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya K-nya itu lebih dari min 1 tapi kurang dari 0, misalnya min setengah. Ya, min setengah itu maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah. Berarti kalau min setengah ada di sini. Nah, ini 1 misalnya setengah, ini setengah, terus ini setengah. Nah, gini ya. Berarti akan diperkecil tapi berlawanan arah. Jadi segitiganya ke sana. Terus bagaimana sekarang kalau misalnya K-nya sama dengan negatif 1? Nah, tadi. Nah, skalanya 1 ke sini, skalanya 1 ke sini, 1 ke sini. Sama kan dengan yang ini skalanya 1. Cuman ini positif 1, yang ini negatif 1. Jadi dia bedanya itu hanya berlawanan arah, tapi bentuknya sama. Nah, yang terakhir, jika K-nya kurang dari min 1, maka bangun akan diperbesar. Tetapi letaknya akan berlawanan arah. Misalnya, lebih dari 1 ini kan 1. Kalau lebih dari 1 kan diperpanjang ke sana. Nah, berarti sama seperti ini. Maka bangunnya atau objeknya akan diperbesar, tapi akan berlawanan arah. Kalau yang ini kan ke sini. Kalau yang positif kan ke atas. Nah, itu ya. Itu bangun yang diperbesar atau diperkecil dalam dilatasi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai dilatasi terhadap titik pusat O atau 0,0. Kalian perhatikan grafik ini. Nah, di sini ada grafik kartesius, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kalau misalnya kita ada dilatasi atau perubahan ukuran di titik pusat 0,0, berarti dia pusatnya di sini. Di titik O 0,0. Nah, ya, 0,0. Ingat, dilatasi itu tidak merubah titik, tapi merubah jarak. Ya, tapi merubah jarak. Misalnya di sini ada titik X, Y, ya, titik A ini X, Y gitu ya. Lihat kalian ya, ini garisnya, ini X, ini Y. Dan ini merupakan titik X, Y didilatasikan dengan faktor skala K terhadap 0,0. Nah, gitu. Ya. Sehingga akan menghasilkan gitu ya, menghasilkan A aksen, yaitu X aksen dan Y aksen. Nah, misalnya dari 0 ke A ini kan jaraknya misalnya 1 kali. Nah, terus diperpanjang atau ditambahkan lagi jaraknya. Ketika ditambahkan lagi jaraknya lebih dari 1, maka akan bertambah besar atau diperbesar. Nah, seperti ini ya. Asalnya X aksen Y aksen dengan jarak 1. Ketika jaraknya dilebihkan lebih dari 1, maka lihat bidangnya akan lebih besar gitu, yaitu A aksen. Nah, sehingga di sini dilatasinya kita bisa tuliskan seperti ini. Jika ada A, ya, titik X, Y, titik X, Y didilatasikan terhadap titik pusat O atau 0,0 dengan skala K, maka akan menghasilkan titik titik bayangan atau yang telah didilatasikannya itu A aksen, X aksen, Y aksen. Titik X dan Y didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik 0,0 menghasilkan bayangan titik X aksen dan Y aksen. Dalam persamaan matriksnya kita dapat tulis sebagai berikut ini. Ya, seperti ke belakang-belakang kita mencari rotasi, ya, refleksi atau translasi. Kita di sini ada untuk bayangannya itu X aksen dan Y aksen. Nah, ini adalah persamaan matrik dilatasinya. Matrik dilatasinya berarti di sini K sebagai skala 0, 0, dan K. Lalu nanti kita akan kalikan dengan titik X dan Y-nya. Nah, gitu.
Nah, anak-anak sekarang kita coba contoh soalnya ya. Contoh soal 1. Tentukan bayangan titik A. Tentukan bayangan titik A 2,4 ya. 2,4 setelah dilatasikan terhadap titik pusat O atau 0,0 dan faktor skalanya 3. Oke. Artinya kalau faktor skala 3, artinya 3 itu lebih dari 1 kan? Maka nanti bayangannya secara logika kita tahu dari sifat-sifat diperbesar dan diperkecil tadi. Maka bayangannya itu akan lebih besar. Titiknya itu akan berada pada titik-titik yang lebih dari titik asal gitu. Nah, sekarang kita cek titik asalnya itu ada di X, Y-nya 2,4. Lalu didilatasikan dengan skala 3 pada titik pusat 0,0. Maka akan menghasilkan titik bayangannya X, Y. Nah, sekarang kita cari dengan persamaan matriksnya. Berarti di sini X aksen, Y aksen yang akan kita cari. Ini bayangannya. Ini sama dengan K, 0, 0, dan K ya, seperti konsep yang tadi. Lalu dikalikan dengan titik X dan Y. Nah, K-nya itu, skalanya itu 3, berarti kita tulis 3, 0, 0 tetap. Nah, K-nya masih 3 ya, karena skalanya 3. Lalu dikalikan dengan X dan Y-nya. X di soal itu 2, Y di soal 4. Nah, setelah ini kita tinggal kalikan saja. Ya, kalikan saja. Ingat, perkalian matrik itu baris kali kolom. 3 kali 2 kan 6. 0 kali 4, 0. 6 tambah 0 ya 0. Sekarang baris kedua. 0 kali 2, 0. 3 kali 4, 12. 0 tambah 12 adalah 12. Nah, sehingga ini bayangan titik A-nya setelah didilatasikan berada pada titik X aksennya 6, Y aksennya 12. Berarti betul ya, ketika skalanya lebih dari 1, di sini skalanya 3, maka titik bayangannya akan lebih berada pada posisi yang lebih besar, gitu ya, lebih besar. Nah, itu untuk dilatasi pada titik pusat 0,0 gitu. Jadi bayangan titik A-nya setelah didilatasikan, maka X-nya 6, Y-nya 12. Gitu ya. Nah, sekarang yang kedua ada dilatasi terhadap titik pusat A, B. Kalau tadi 0,0, sekarang A, B. Artinya titik pusatnya itu bukan 0,0 ya, berarti suatu bilangan 2, 3, 4 atau dan seterusnya. Nah, bentuk dilatasi kalian bisa lihat ya di sini. Nah, kita cek. Di sini ada bentuk dilatasi terhadap titik pusat P ya. Terhadap titik pusat P, misalnya ini ya, P itu A, B. Berarti tadi kan titik pusatnya di 0. Sekarang titik pusatnya di A, B. Nah, di sini. Nah, itu dapat diamati pada gambar. Nah, titik A ya, ini ada titik A-nya. Titik A-nya itu X, Y seperti tadi. Tapi kalau tadi pusatnya di 0, sekarang pusatnya di A, B. Nah, titik A ini didilatasikan oleh faktor skala K. Ya, didilatasikannya oleh faktor skala K terhadap titik pusat P. Nah, ini menghasilkan titik A aksen, yaitu X aksen dan Y aksen. Kalau kita lihat di gambar ini, artinya dilatasinya itu kan ini lebih kecil. Ini A aksennya lebih besar ya. Ya, karena ini kita tahu dari A, dari A, B, ini jarak ke A, lalu jaraknya ditambah lagi. Artinya jaraknya akan ditambah lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, dari ilustrasi tadi yang udah kita bahas,
berarti bidangnya akan menghasilkan lebih besar dari objek semula. Gitu. Nah, di sini kita akan menuliskan lagi ya dilatasi titik A. Kita cek ya, berarti titik A x, y. Nah, x, y didilatasikan kalau tadi 0,0, sekarang didilatasikan terhadap titik A, B atau berpusat pada titik A, B dengan skala K tertentu. Maka akan menghasilkan bayangan titik A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, gitu. Di sini untuk konsepnya kita pasti mencari titik bayangan ya atau dilatasinya, hasil dilatasinya, yaitu X aksen dan Y aksennya itu sama seperti titik pusat 0,0, K, terus 0, 0, dan K. Ingat, K ini ada skala ya. Dikali, kalau tadi kan dikali X dan Y. Ya. Sekarang, karena berpusat di titik A, B, maka X dan Y-nya dikurangi. X dikurangi A, Y dikurangi B. Nah, gitu. Terus di sini juga disertakan penjumlahan. Penjumlahan oleh titik A dan B. Nah, itu ya. Sekarang dari konsep ini kita coba ke contoh soalnya. Nah, kita coba. Nah, di sini ada contoh soalnya. Tentukan bayangan titik A, min 5,2. Nah, titik A-nya min 5,2. Setelah didilatasikan terhadap pusat, kalau tadi 0,0, sekarang karena A, B jadi 3,4. Dan faktor skalanya min 3. Ingat, kalau negatif, ya, negatifnya itu lebih atau kurang dari negatif 1 gitu ya, kurang dari negatif 1 artinya negatifnya lebih besar kan ya, maka nanti ukurannya juga akan lebih besar gitu ya, tapi akan berlawanan arah karena negatif. Oke, sekarang kita cek di sini. Titik A-nya min 5,2 didilatasikan oleh terhadap titik pusat 3,4 dengan skala min 3. Kita tuliskan seperti ini. 5,2 titik A-nya, dilatasinya di 3,4 dengan skala min 3. Kita akan mencari X aksen, Y aksen. Masukkan konsep yang tadi, yang ini. Nah, sekarang kita cek K atau skalanya itu di soal min 3. Berarti min 3, 0-nya tetap. Terus dikalikan dengan X dan Y. X dan Y-nya di soal X-nya 5. Y-nya 2. Terus dikurangi A. Nah, A-nya ini. Titik A-nya 3. B-nya 4. A-nya 3. B-nya 4. Lalu ditambah A, B. Udah jelas ya, A, B di soal itu 3 dan 4. A-nya 3. B-nya 4. Nah, sekarang kalian disajikan dengan kondisi dua operasi yang berbeda. Berarti di sini ada perkalian dan penjumlahan. Ingat ya, perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan. Berarti kita mengerjakan perkalian dulu. Ini matriksnya tetap. Sekarang kita jumlahkan dulu yang ini. Min 5 ditambah min 3 berarti min 8. 2 dikurangi 4 itu min 2. Ditambah 3 dan 4. Sekarang kita tinggal cek ya, dikalikan. Min 3 kali min 8 itu 24. 0 kali 2 kali min 2 kan 0, berarti tinggal 24. 0 kali min 8 itu 0. Min 3 kali min 2 itu 6, berarti 0 tambah 6 ya berarti 6. Perkalian ini kita udah jumlahkan, hasilnya 24 dan 6. Sekarang kita jumlahkan dengan 3 dan 4. Kalau penjumlahan berarti tinggal dijumlahkan aja dengan posisi yang sama ya. 24 ditambah 3 hasilnya 27, 6 ditambah 4 hasilnya 10.
Nah, anak-anak, ini jadi bayangan titik A-nya itu setelah didilatasikan oleh titik pusat 3,4 ya. Dan dengan skala min 3 maka A aksennya itu X-nya 27, Y-nya itu 10. Nah, ini ya. Ini contoh untuk dilatasi pada titik pusat A, B. Nah, itu anak-anak mungkin yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Kita di bab dilatasi, jika ada yang ditanyakan, kita akan sharing atau diskusi di WA group ya, WA group matematika. Silahkan kalian amati lagi modulnya, belajar dengan baik, perhatikan, simak gitu ya. Ini juga ada rangkumannya, silahkan boleh kalian catat. Nah, selanjutnya silakan kalian kerjakan, ini nomor 1 ya, maksudnya 1 dan 2. Silakan kalian kerjakan nomor 1 dan 2 sebagai latihan. Dan dikumpulkan di GCR. GCR langsung ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.